Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 11 PSPT. Di sini Bu Devi akan menjelaskan materi hari ini tentang desain produksi ya. Manajemen produksi ini pasti ada hubungannya dengan desain produksi. Nah, untuk materi hari ini, desain produksi yang akan Bu Devi bahas itu adalah desain produksi setiap kru produksi. Contohnya misalnya penulis naskah, sutradara, edit sampai editor pun pasti memiliki yang namanya desain produksi. Sebelum masuk ke pembahasan desain produksi di setiap kru, apa sih desain produksi itu sendiri? Nah, desain produksi itu adalah sebuah rancangan konsep atau bisa dibilang adalah kitabnya kru produksi dalam membuat sebuah program acara, baik itu non-drama maupun drama. Jadi harus ada konsepnya terlebih dahulu yang kita rancang, mulai mungkin dari jadwal produksi, mungkin mulai dari director shot, konsepnya, sampai ke editingnya juga. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu desain produksi di produser. Untuk kru produser. Nah, untuk produser di sini ini ada beberapa desain produksi yang harus disiapkan, yaitu yang pertama adalah jadwal produksi. Terus kedua adalah surat perizinan tempat. Kalau misalnya seorang produser itu memproduksi suatu program acara yang membutuhkan izin tempat umum misalnya seperti itu, berarti yang harus membuat adalah seorang produser. Setelah itu ada surat peminjaman alat juga. Jadi yang meminjamkan alat, yang membuat list alatnya itu adalah seorang produser. Berikutnya adalah breakdown budget. Breakdown budget ini adalah anggaran, rencana anggaran yang kita keluarkan dari mulai praproduksi sampai pasca produksi. Yang membuat siapa? Yang membuat adalah produser juga. Berikutnya adalah checklist alat. Seorang produser itu harus tahu alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, jadi jangan hanya mengerti hasil jadinya saja, tapi harus juga perlu mengetahui prosesnya, tahu dari praproduksinya, alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan, yang menampung semua itu adalah produser. Terus yang terakhir adalah working schedule. Nah, di working schedule ini banyak yang bertanya apa perbedaan antara jadwal produksi dan working schedule. Kalau jadwal produksi itu adalah jadwal pada saat hari H, pada saat produksi. Sedangkan working schedule ini adalah jadwal pada saat dari praproduksi sampai pasca produksi. Jadi kegiatan apa yang dilakukan di praproduksi sampai pasca produksi itu dijadwalkan oleh seorang produser. Begitu. Berikutnya adalah sutradara. Nah, di sutradara ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama master breakdown. Master breakdown itu lebih detail, detailnya dari kalau naskah sudah jadi, maka sutradara berhak membuat master breakdown ini didetailkan, mulai mungkin dari adegannya, dari kostumnya, dari shot-shotnya, itu ada di master breakdown. Setelah itu director shot. Nah, director shot ini adalah konsep pengambilan gambarnya. Rundown sudah jadi atau naskah sudah jadi, di situ director shot dibuat oleh sutradara dengan dibantu oleh kameramen untuk membuat director shot ini. Jadi konsep per adegannya, misalnya adegan segmen pertama, adegannya apa, size shotnya apa, nah itu ditulis di director shot. Lalu yang ketiga adalah floor plan. Nah, floor plan ini juga sutradara dibantu oleh kameramen juga untuk membuat floor plan. Floor plan ini adalah sketsa gambar pada saat di lokasi. Jadi harus ada foto lokasi, harus ada hunting lokasi supaya kameramen artistik itu bisa tahu lokasinya dalam membuat floor plan ini. Nah, kalau floor plan ini dibuat oleh orang sutradara atau kameramen itu untuk mengetahui letak pengambilan gambarnya di mana. Terus letak blocking
blocking kameranya, letak pemainnya, jaraknya. Nah, itu harus ada yang namanya floor plan ini. Setelah itu foto lokasi, seperti yang Bu Devi bilang tadi, foto lokasi juga harus ada, karena termasuk di praproduksi ya. Jadi harus semua kru yang terlibat sebelum membuat desain produksi ini juga harus ada pegangannya selain naskah, yaitu lokasinya, foto lokasinya. Untuk desain produksi berikutnya adalah penulis naskah. Nah, di penulis naskah ini ada 3 desain produksi yang harus diperhatikan, yaitu naskah 2 kolom atau rundown. Nah, naskah ini tergantung dari program acara apa yang mau kita buat. Kalau kita bicara program acara non-drama, berarti kita pegangannya adalah membuat sebuah rundown, penulis naskah. Kalau kita membuat feature, berarti kita harus memakai naskah 2 kolom bisa. Lalu kalau kita mau membuat sebuah film atau drama, berarti kita harus membuat skenario gitu. Jadi harus tahu program apa yang mau kita buat. Berikutnya adalah casting list, yaitu daftar talent-talent yang penulis naskah harus tahu, mulai dari biodatanya, mulai dari karakter fisiknya, psikologisnya. Nah, itu ada di casting list. Lalu yang ketiga adalah materi produksi. Materi produksi ini lebih ke deskripsi program kalian, target audiensnya siapa, judul programnya apa, lalu dideskripsikan. Intinya program kalian bercerita tentang apa itu. Setelah itu yaitu kameramen. Untuk kameramen ini ada beberapa desain produksi. Yang pertama adalah director shot sama dengan sutradara. Jadi ini bisa hanya satu director shot saja yang membuat, bisa sutradara, bisa kameramen, tapi asal sutradara dan kameramen ini saling membantu dalam pembuatan director shot. Yang kedua adalah floor plan kamera, sama dengan sutradara tadi. Floor plan kamera itu adalah sketsa, gambar manual, atau kalau bisa menggambar 3D lebih bagus. Terus untuk mengetahui letak blocking kameranya di mana dan blocking pemainnya ada di mana. Tuh, nah acuannya dari mana? Acuannya dari naskah dari yang dibuat penulis naskah tadi, naskahnya. Tuh. Terus yang ketiga adalah kamera report. Kamera report ini adalah laporan pengambilan gambar seorang kameramen. Biasanya untuk kamera report ini lebih digunakan untuk program acara drama atau film. Nah, ini untuk menggampangkan ya, atau untuk mempermudah seorang editor dalam memilih video mana yang bagus, mana yang kurang bagus gitu. Lalu selanjutnya adalah artistik. Nah, artistik itu ada breakdown artistik dan floor plan artistik. Breakdown artistik itu hampir sama dengan master breakdown, tapi dia lebih detail kepada propertinya, ya, lebih ke artistiknya properti. Jadi dari rundown tadi, pegangan dari penulis naskah, kalau rundownnya atau naskahnya sudah jadi, maka akan dibagikan ke semua kru untuk membuat desain produksi. Nah, di sini artistik yang pertama adalah membuat breakdown artistik itu tadi. Jadi harus tahu di adegan ini talentnya siapa, lalu dia harus propertinya apa, yang dipakai wardrobe-nya apa, make up-nya seperti apa. Itu ditulis di dalam breakdown artistik. Nah, di breakdown artistik itu ada yang namanya hand property dan property. Kalau hand property itu berarti apa yang dipakai si talent itu atau si artis itu yang melekat di tubuh talent itu namanya hand property. Misalnya kacamata, cincin, jam tangan, tas, terus bros misalnya, itu namanya hand property. Kalau property berarti yang ada di set itu, misalnya kursi, meja, lampu, karpet, misalnya seperti itu ya. Terus berikutnya adalah floor plan artistik. Nah, untuk floor plan artistik ini lebih kepada gambar manual ya.
Jadi lebih ke gambar, sama dengan floor plan yang dibuat sutradara dan kamera itu lebih ke sketsa gambar manual, atau mungkin bisa, kalau bisa memakai 3D ya bisa, memakai yang digital bisa. Terus perbedaannya hanya kalau floor plan artistik itu adalah menggambar sketsa lokasinya. Jadi set yang mau diproduksi itu seperti apa. Misalnya kalau kalian mau membuat acara non-drama variety show misalnya. Nah, di situ kalian harus tahu kan pegangannya dari foto lokasi tadi ya. Kalau sudah melakukan hunting lokasi, foto lokasinya dilihat, lalu di situ akan mau di-set seperti apa? Apakah mau didirikan panggung atau mau dibuat seperti apa? Nah, itu digambar di floor plan artistik ini. Sekalian dengan warnanya, jika memang ada pemilihan warna yang harus diganti, ya berarti harus digambar sekalian. Misalnya untuk temboknya warnanya putih atau putih sama biru. Nah, itu juga harus diwarna di floor plan artistik. Lalu di setnya itu mau ada apa di set tempatnya itu? Mau ada meja atau kursi, berarti digambar sekalian di floor plan artistik itu. Gitu, itu untuk artistik. Selanjutnya adalah editor. Nah, editor ini lebih kepada katalog sheet editing. Tuh, jadi yang pertama adalah katalog sheet editing dan laporan editing. Untuk katalog sheet editing ini, editor adalah tugasnya lebih kepada membuat konsep editingnya. Sama dengan yang director shot tadi. Kalau di sutradara adalah membuat director shot, konsep pengambilan gambarnya, sedangkan di editor ini lebih kepada katalog sheet editingnya. Jadi lebih ke konsep editingnya seperti apa. Acuannya dari mana? Acuannya dari rundown tadi atau naskah yang sudah dibagikan oleh penulis naskah. Nah, di situ editor bisa melihat, bisa di breakdown. Nah, misalnya di adegan pertama, segmen pertama, itu transisinya mau apa? Cut to cut kah atau mau dibuat transisi yang berbeda? Nah, itu ditulis di katalog sheet editing. Berikutnya adalah laporan editing. Perbedaannya apa? Kalau laporan editing ini lebih dikerjakan pada saat pasca produksi. Jadi berbeda ya, kalau katalog sheet editing ini lebih ke pra-produksi, sedangkan di laporan editing ini lebih ke pasca produksi. Laporan editing ini bisa dibuat atau tidak dibuat atau tidak digunakan juga bisa. Kenapa? Karena tergantung dari seorang editornya. Kalau misalnya video yang sudah diedit itu sesuai dengan katalog sheet editing, maka tidak perlu membuat lagi laporan editing karena tidak ada yang berubah dari konsep katalog sheet editingnya. Tetapi jika videonya yang sudah diedit itu ada perubahan baik dari transisi maupun efek suara, maka perlu adanya laporan editing. Di mana yang harus dirubah? Kalau misalnya di katalog sheet editingnya pada saat segmen 1 atau scene 1 adegannya menggunakan transisi cut to cut, terus ternyata waktu diedit lebih bagus menggunakan transisi dissolve, maka itu harus dirubah di situ di laporan editingnya. Transisinya berarti diganti dissolve. Begitu, itu untuk laporan editing. Jadi intinya dari desain produksi yang sudah Bu Devi jelaskan ini lebih kepada form-form atau bagian-bagian yang ada pada kru produksi. Nah, kapan kita mulai mengerjakan produksi ini atau desain produksi ini, yaitu menunggu pada saat penulis naskah selesai mengerjakan naskahnya gitu. Jadi kalau untuk seperti sutradara, kameramen, artistik, editor itu berarti harus menunggu seorang penulis naskah jadi dulu naskahnya, baru mereka bisa membuat desain produksi di tiap krunya itu tadi. Lalu bagaimana dengan produser? Produser sembari menunggu penulis naskah jadi,
naskahnya, dia harus juga sudah membuat jadwalnya, jadwal produksinya, dan working schedule-nya. Gitu. Dia bisa langsung membuat working schedule-nya dulu, merapatkan, koordinasi dengan semua kru, dari praproduksi sampai pasca, mau ditetapkan kapan, nah itu. Lalu alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan, itu bisa. Dan anggarannya juga jangan lupa. Jadi kalau penulis naskah sudah jadi, baru bisa disebar tuh naskahnya ke kru-kru produksi supaya mereka segera membuat desain produksi yang menurut bagiannya dia tadi gitu. Jadi mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini untuk desain produksi ya. Nanti setelah ini akan Devi jelaskan form-form yang ada di tiap-tiap kru tadi apa saja. Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya, semangat selalu dan salam sehat selalu.